menurut ulama hadis biasa populer kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Ini hadis dhaif. Tapi boleh kita doa, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Bagaimana mau sahihnya? Bagaimana mau yang sahihnya? Yang sahihnya ini hadis sahabat-sahabat Rasul itu 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka sudah berdoa. Itu yang sahih. Jadi persiapannya bukan 2 bulan. Karena para sahabat ajmain merasa kalau persiapan Ramadan ini 2 bulan tidak cukup. Bagaimana orang kalau mau masuk di perlombaan olimpiade yang tingkat atas, 1 tahun bahkan sebelumnya dia akan buat latihan yang luar biasa, menjaga staminanya, pernapasannya, semuanya, makanannya, gizinya diperhatikan. Kenapa? Karena akan masuk dalam perlombaan yang besar. Beginilah pemahamannya para sahabat Nabi. Sehingga dalam hadis-hadis sahih, 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa, Allahumma sallim li Ramadan wa sallim ila Ramadan wa sallamahu mutakabbalan. Ini hadis sahih. Jadi mereka berdoa dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa, ya Allah, sampaikan Ramadan kepadaku, kemudian panjangkan umurku sampai Ramadan, kemudian terimalah semua amal-amal Ramadan. Kemudian setelah masuk Syawal, seterusnya Muharram, Safar, 6 bulan sesudahnya para sahabat Nabi berdoa, wasallamhu mutakabbalan, ya Allah, kabulkan, terima, ijabah, mabrurkan semua amal ibadahku di bulan suci Ramadan. Selama 6 bulan mereka berdoa sesudah Ramadan. Ini luar biasanya para sahabat. Artinya ketika mereka sudah laksanakan Ramadan dengan baik, masih ada rasa khawatir, masih ada rasa ketakutan. Jangan sampai amalan Ramadan itu ditolak oleh Allah, tidak diterima, tidak makbul. Sehingga 6 bulan sesudah Ramadan, siang malam mereka berdoa, ya Allah, terima semua amal-amal Ramadan. 6 bulan lamanya Bapak dan Ibuku sekalian. Bagaimana orang-orang saleh itu? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka inilah momennya Ramadan, kita jaga dengan sebagus-bagusnya. Apa kata Rasul dalam hadis sahih? Ya bagiyal khair, wahai orang-orang yang merindukan kebaikan, orang-orang yang selama ini istiqamah dengan ibadah, dengan sembahyang, istiqamah dengan Quran, istiqamah dengan sedekah, istiqamah dengan ziarah, istiqamah dengan akhlak yang baik. Maka Nabi peringati, wahai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, halumah kata Nabi, gembiralah kalian karena Ramadan ini sudah datang. Inilah tempatnya kita menyimpan tabungan investasi yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Tidak akan pernah rugi dan tidak akan pernah dikurangi. Tidak ada biaya penyimpanannya. Inilah penyimpanan yang abadi hakiki yang sebenarnya kata Nabi. Bergembiralah kalian kata Nabi. Demikian juga ya bagi ya syar, wahai orang-orang yang masih berlumuran dengan dosa, orang-orang yang masih tak lupa, yang masih lalai,
Maka kalau boleh kata Nabi, aksir, stop dulu sementara, pending dulu keburukanmu. Kalau kau sebelumnya di luar bulan Ramadan tidak sembahyang, tolong pending dulu, sembahyang di bulan Ramadan. Sebelumnya engkau banyak lalai, banyak buat maksiat, pending dulu. Kenapa Nabi peringati? Nabi sangat sayang, cinta sama kita. Dan Nabi berharap mudah-mudahan dengan Ramadan nanti seterusnya kita istiqamah dengan ibadah kepada Allah. Jadi begitu juga kalau ada suami istri di bulan Ramadan yang masih bertengkar, dipending dulu bertengkarnya, berkelahinya, nanti habis Ramadan baru disambung berkelahinya. Karena ini bulan yang betul-betul luar biasa. Hari per hari, per menit, bahkan lewat ini Ramadan, kita evaluasi. Jangan sampai banyak yang sia-sia. Begitu juga saudara-saudaraku, bagaimana caranya bisa mendapatkan itu? La'allakum tattaqun. Bagi kita yang laki-laki selama ini masih sembahyang di rumah, sudah boleh, supaya Ramadan ini meningkat. Kita mau Ramadan yang lalu dengan Ramadan tahun ini lebih meningkat sedikit derajatnya. Maka bagi saudara-saudara saya yang masih malas-malas datang ke masjid, coba Ramadan ini makmurkan masjid. Mudah-mudahan digembleng di bulan Ramadan, hatinya nanti jinak dengan masjid, sudah biasa ke masjid. Begitu juga saudara-saudaraku yang masih ada alasan, saya sembahyang di rumah laki-laki, berjamaah dengan istri dan anak, tidak salah. Secara hukum sah sembahyangnya, tetapi keutamaannya tidak banyak dia dapatkan. Sayang tidak mendapatkan keutamaan yang banyak. Sedangkan urusan-urusan dunia biasanya kita akan berlomba dengan nilai-nilai yang tinggi, yang banyak keutamaannya. Kalau nominalnya tinggi, itu yang kita kejar, baik dari ekonomi, perdagangan, bisnis dan sebagainya. Kenapa urusan-urusan agama kita tidak mencari keutamaan-keutamaan yang lebih tinggi? Bayangkan Bapak, kita sembahyang di rumah hanya dapat 1 derajat. Ketika kita sembahyang di masjid dapat 27 derajat. Dikali di bulan Ramadan menjadi 50 derajat. 27 kali 50. Begitulah kelipatannya orang yang sembahyang di rumah. Jadi tolong sembahyangnya ditingkatkan. Begitu juga saudara-saudara saya yang masih mungkin bukan di sini, di tempat lain. Selama 1 tahun tidak pernah pegang Al-Quran, tidak pernah berinteraksi dengan Allah, tidak pernah bercakap-cakap dengan Allah. Tolong di bulan Ramadan ini kesempatan kita banyak-banyak berbicara dengan Allah, banyak-banyak berinteraksi dengan Allah. Buka itu Al-Quran, saudaraku yang berbahagia. 1 huruf sama dengan 10 pahala. Alif yang kita baca 10. Di bulan Ramadan dikali 50. Bayangkan, apalagi bisa hatam Al-Quran, berarti kurang lebih 13.510. Dikali 10 baru dikali lagi 50, berapa ratus juta kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Belum lagi amalan-amalan yang lain. Kemudian yang terakhir, begitu juga saudara-saudaraku yang masih Allah titipkan harta, ini kesempatan di bulan Ramadan. Jadi orang bilang jangan terlalu lebar teko, atau orang kayak bilang bepulu. Ini kesempatan, berapa kita punya kemampuan, bersedekahlah. Tapi ingat, kewajiban zakat harus kita tunaikan. Setelah itu bersedekah berapa kemampuan kita. Allah tidak memaksa, tidak ada target, karena surga itu untuk kita, bukan untuk Allah. Inilah kesempatan. Ada kelebihan berbuka dibagi, ada kelebihan uang di kantong dibagi. Ini kesempatan, bulan rahmat, bulan berdermawan. Afdalus sadaqah fi syahrul Ramadan. Kesempatan yang kita keluarkan adalah sedekah di bulan Ramadan. Kemudian ibu-ibu di dapur, di rumah diingat-ingat juga. Karena ada juga laki-laki, foya dia sama teman-temannya, royal dia di rumah, tapi bawangnya habis di dapur, minyak gorengnya habis, gasnya habis, kita zalim sama perempuan.
Diperhatikan juga nafkah istri kita masing-masing di bulan Ramadan ini. Yang terakhir sekali lagi untuk ibu-ibu sekalian, tolong di bulan Ramadan kalau bisa 30 hari suaminya sahur di rumah. Itu ladang pahala ibu-ibu sekalian. Kesempatan memasak, banyak pahalanya luar biasa. Begitu juga kita laki-laki. Kalau sahur, jangan sampai satu seperti tarawih 30 tarawih harus 30 hari makan sahur. Karena paling tinggi nilai puasa ini di sahurnya. Apakah sahurnya itu makan atau hanya minum? Bukan. Tetapi di waktu sahur inilah Allah serius dengan hambanya. Allah sangat memperhatikan hambanya di waktu-waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Mana itu orang-orang yang minta ampun di waktu sahur? Bukan makan atau minumnya. Bangun di waktu sahur di sepertiga akhir. Sepertiga awal jam 12 sampai jam setengah 2. Sepertiga menengah setengah 2 sampai setengah 4. Setengah 4 sampai imsak kurang lebih setengah 5. Itu waktu yang paling afdal. Untuk apa? Di situ Allah langsung datang kepada hambanya. Ma yad'uni fastajiba lahu. Mana hambaku yang berdoa, saya mau ijabah, kabulkan doanya. Ma yad'uni, ma yas'aluni, mana yang meminta, fa'utihu, saya mau beri, saya mau kasih, kata Allah. Ma yaghfiru li, mana yang meminta ampun, fastaghfir lahu, saya mau ampuni dosa-dosanya. Faghfir lahu, saya mau ampuni dosa-dosanya. Disitulah waktu yang paling penting Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita bangun jam setengah 4, jangan jam 4 sampai setengah 5, 1 jam setengah hanya di meja makan. Jangan hanya 1 jam setengah hanya di depan hidangan. Rugi kita. Sahabat ditanya, bagaimana Rasulullah itu sahur dengan salat subuh? Kadarna bainahuma, bagaimana jaraknya? Hamsina ayatan, kurang lebih membaca 50 ayat. Itu cara makannya sahur tadi, karena dulu belum ada jam. Maka ukurannya itu 50 ayat dibaca tertib, belum ada jam. Sebagai patokan waktu, masih matahari. Dan kalau waktu subuh malam tidak ada matahari, maka patokannya itu 50 ayat, berarti kurang lebih 15 sampai 20 menit. Itu makan sahurnya Nabi. Kumna ilas salah. Setelah makan sahur kami berdiri langsung salat subuh. Itu cara makan sahurnya Nabi. Berarti kalau bapak-bapak paling bagus makan sahur itu jam 4:10. Itu yang paling afdal. Supaya setelah sahur tidak tidur lagi. Ini susahnya. Kalau kita sahur jam 3, tidur lagi bangun jam 7 itu. Jadi Nabi sudah berikan cara yang bagus. Nabi sahur jam 4:10. Setelah itu pas imsak langsung salat subuh. Itu cara sahur yang bagus. Artinya kalau setengah 4 jam 3 kita bangun, tambah dulu salat tarawihnya, salat malamnya ditambah supaya meningkat. Jangan dari tahun ke tahun hanya 8 rakaat. Tambah witir 11 rakaat. Dari tahun ke tahun hanya 20 rakaat. Tambah witir 23 rakaat. Tolong Bapak, tahun ini kita tambah. Setelah salat berjamaah tarawih di rumah, nanti langsung witir, tidur, bangun, tambah hanya 2 rakaat, tambah 4 rakaat, tambah kemampuan. Jadi ada perbedaan peningkatan kita di bulan ini. Yang penting witirnya 1 kali saja, jangan 2 kali witirnya. Ditambah jumlah rakaatnya. Begitu juga setelah itu habis salat 2 rakaat, ambil Quran baca minimal 2 lembar. Setelah itu doa sama Allah. Setelah itu makan sahur 10 menit sampai 15 menit saja makan sahur. Jangan lama-lama di meja makan. Itu 15 menit sudah dengan api nerakanya, itu sudah lengkap dengan gosok giginya, komplit itu sudah. 20 menit sudah boleh. Jangan terlalu berlama-lama. Jadi kira-kira demikian, masih banyak tentang Ramadan ini. Mudah-mudahan semua keutamaan Ramadan
kita bisa raih. Itu yang saya harapkan. Kita doa kepada Allah, kita start bagus sehat sampai nanti finish kita lah orang-orang yang meraih kemenangan. Demikian,